Assalamualaikum anak-anak ustazah yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya semuanya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan mengulas kembali materi tentang bilangan bulat. Tapi ada sedikit tambahan-tambahan materi. Nah untuk itu yuk kita simak bersama-sama. Kita akan belajar penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika, kita kenal dengan yang namanya bilangan positif dan bilangan negatif. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu digunakan, kita pakai, hanya saja penyebutannya berbeda. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari setelah ini. Nah, kira-kira sadar nggak kamu menggunakan bilangan bulat positif ataupun negatif dalam kehidupan sehari-hari? Kita cek yuk bersama-sama. Dalam bilangan bulat itu ada sepasang kata yang berlawanan. Kita kenal dengan positif, lawannya negatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun akan seperti itu. Kita akan mengenal sepasang kata yang saling berlawanan. Kalau dalam matematika, kita kenal sebutannya bilangan positif. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita kenal kata-katanya adalah kanan, naik, atas, baik, benar, percaya diri, dan lain-lain. Mungkin masih banyak lagi yang bisa kita temui. Kalau tadi kita kenal dalam matematika bilangan positif, kebalikannya adalah bilangan negatif. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kata negatif itu kita kenal dengan kiri, turun, bawah, buruk, salah, minder, dan lain-lain. Itulah tadi kenapa di awal kita sebutkan bahwa bilangan bulat itu selalu berpasangan, seperti positif dengan negatif, kanan, kiri, naik, turun, atas, bawah, dan lain-lain. Nah, itulah artinya sepasang kata yang berlawanan dalam bilangan bulat. Gimana anak-anak? Pernah dengar dengan kata-kata tadi? Ustazah yakin semuanya pasti sudah sering mendengar kata-kata tersebut. Bahkan mungkin sering digunakan dalam sehari-hari. Anak-anak masih ingat gak pembelajaran yang sebelumnya? Kita belajar tentang menghitung bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan. Nah, apakah ada yang kesulitan? Kalau ada yang masih merasa kesulitan dengan pembelajaran bilangan bulat dengan garis bilangan, boleh diputar ulang ya sampai benar-benar kamu memahami materinya. Atau bisa juga ditanyakan langsung dengan ustazahnya lewat WA, atau silahkan bertanya di kolom komentar di video tersebut. Sebelum lanjut materi hari ini, kita ulang sedikit ya pembelajaran sebelumnya dalam penggunaan garis bilangan. Untuk menghitung itu kita ada aturannya. Dalam operasi ditambah itu kemarin hadap kanan, masih ingat kan? Kalau dikurang hadap kiri. Kalau positif gerakannya maju, kalau negatif gerakannya mundur.
Ternyata untuk menghitung bilangan bulat, sebenarnya banyak sekali cara yang bisa digunakan. Seperti minggu sebelumnya, kita menghitung bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan. Nah, itu hanyalah cara yang pertama atau salah satu cara, dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa digunakan. Hari ini kita akan membahas bagaimana menghitung bilangan bulat dengan cara yang lain atau cara yang kedua. Nah, cara ini kenapa Ustazah ajarkan? Karena cara kedua ini lebih mudah digunakan dan lebih simpel untuk penghitungan yang angka-angkanya nanti lebih besar. Seperti itu. Maksudnya adalah kita menghitung operasi bilangan bulat dengan garis bilangan mudah itu apabila angkanya kecil. Angkanya cuma satuan atau puluhan sampai 20. Tapi kalau ratusan itu sangat merepotkan. Kita akan membuat titik-titik yang sangat banyak sekali. Misalnya angkanya 200, berarti kita harus membuat titik 200 ke kanan dan 200 ke kiri. Bayangkan betapa panjangnya garis bilangan yang kita buat. Nah, itu akan sangat merepotkan dan menghabiskan waktu. Maka dari itu, kita akan menggunakan cara yang lebih ringkas, lebih singkat, namun kita juga menggunakan aturan-aturan tertentu. Asal bisa dipahami aturannya, insya Allah nanti waktu menghitung akan sangat mudah sekali. Baik, kita perhatikan aturan main cara menghitung bilangan bulat dengan cara yang kedua ya. Di sini ada, kita lihat, jika positif ketemu positif, maka tandanya akan berubah jadi positif atau tetap. Jika negatif ketemu negatif, tandanya berubah jadi positif. Jadi kalau tandanya sama akan berubah jadi positif. Kalau positif ketemu negatif akan berubah jadi negatif. Kalau negatif ketemu positif akan berubah jadi negatif. Artinya kalau tandanya berbeda, ada plus dengan minus atau minus dengan plus atau positif dengan negatif, maka tandanya berubah jadi negatif. Kita lihat contoh berikut ini. Contohnya 3 dikurang negatif 7. Nah, itu dilihat tanda di tengah-tengah itu maksudnya ada dikurang negatif. Itu kan tandanya min ketemu min atau negatif ketemu negatif, maka akan berubah jadi positif. Jadinya 3 ditambah 7. Kita lihat contoh yang kedua. 4 ditambah negatif 5. Maka berubah jadi 4 dikurang 5. Mengapa? Kita ingat aturan tadi. Plus ketemu negatif, plus ketemu minus atau positif ketemu negatif, itu tandanya akan berubah. Kalau tandanya berdempetan itu akan berubah jadi negatif. Kalau tandanya berbeda, kalau soal yang pertama tandanya sama-sama negatif akan berubah jadi positif. Ya, soal yang ketiga 9 dikurang positif 6 atau kita biasanya langsung ya 9 dikurang 6 seperti itu. Makanya langsung hasilnya adalah jadi negatif. Jadi bisa diingat kalau tandanya sama, mau dia positif ataupun negatif, maka akan berubah jadi positif. Kalau tandanya berbeda, dia akan berubah jadi negatif atau dikurang. Misalnya 4 ditambah negatif 5, berarti 4 dikurang 5 karena tandanya berbeda. Perlu diingat juga, yang berubah hanya di bagian tengah, di bagian operasi pertemuan dua angka. Jika di depan itu tidak ada pengaruh sama sekali. Misal ya, kita ganti di soal yang pertama itu negatif 3 dikurang negatif 7. Berarti dia tetap negatif 3 ditambah 7. Sekali lagi Ustazah ingatkan, yang berubah apabila tanda yang di tengah itu ada dua operasi, ada tambah negatif, kurang negatif, itu akan berubah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Bagaimana anak-anak?
Apakah pelajaran hari ini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Kalau masih kurang mantap memahaminya, silahkan diputar ulang video ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum.